Beberapa ulasan di internet bilang kalau Cyclocom BSC 100S dari EGP Sport ini punya beberapa kekurangan. Misalnya, sensor kadang nggak otomatis connect, data speed atau cadence suka nge-lag atau nggak akurat, kecerahan layar harus disetting manual, atau belum adaptif, navigasi menu di perangkatnya kurang intuitif. Jadi settingnya itu mesti harus lewat smartphone. Altimeternya itu kurang akurat, pembacaan elevasinya tuh kadang bisa beda kalau dibandingin sama perangkat lain. Pertanyaannya, emang benar begitu? Coba deh aku buktiin langsung ya. Tapi biar hasilnya valid, ya harus sekalian dipakai riding sambil lihat alam-alam. Yuk, mari kita simak. Beginilah bentuknya waktu masih di dalam dus. Dusnya kecil dan simple, isinya apa aja? Yang pasti ada Cyclocom-nya, lalu ada kartu garansi, perlengkapan tambahan buat nempelin Cyclocom ke drawbar atau stem, dan juga manual book. Wujud aslinya seperti ini, BSC 100S, warna hitam, bahannya solid, lebarnya tuh sekitar 5 cm, panjangnya sekitar 8 cm lebih dikit, tebelnya itu hampir 1,5 cm. Di bagian belakang ada colokan buat nge-charge, jenisnya pakai Type-C. Tombolnya cuma 2, di bagian bawah kiri dan kanan. Kalau mau nyalain, tinggal tekan dan tahan tombol kiri selama beberapa detik, nanti langsung nyala ya. Ini tampilan default dari pabriknya itu seperti ini, ada informasi speed, baterai, jam, sinyal, dan beberapa informasi lainnya. Buat ngawalin, aku konekin ke aplikasi EGP Sport di smartphone ya. Setelah berhasil, hal pertama yang menurutku penting buat disetting adalah tampilan utamanya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dia punya 4 slide dan isi dari masing-masing slide itu bisa kita atur sendiri. Speed dan kadensnya udah kebaca nih, cuman supaya datanya muncul di layar tuh harus dipakai sambil sepedaan. Nah, sekarang kita coba yang heart rate monitor. Koneksinya udah terhubung dan detak jantungnya langsung kebaca nih, sekitar 61, 62, 63 BPM. Ada kucing ikutan keluar. Saatnya bersiap-siap sepedaan bareng BSC 100S. Coba nyalain dulu deh. Nah, pas pertama kali nyala, heart rate-nya itu belum nyambung ya. Kelihatannya dari angkanya tuh yang masih ada strip atau minus. Nah, kalau cadence dan speed-nya tuh udah nyambung. Kelihatan dari angkanya yang udah muncul. Walaupun masih 0. Oke, sip. Nggak masalah. Mari kita berangkat. Perjalanan menuju titik kumpul, kali ini aku mengajak lagi si Jody biar ada teman gue sepagi buta, tapi dia datang duluan kali ini. Jod, kok lampu burimu Nek? Ada ini. Orangnya lah. Oh putih no. Sorry aku mau nganu baterai GoPro ku ketinggalan. Terus nutup pagar sebaliknya. Jadi ini tadi itu HR-nya harus di-recall lagi. Sensornya harus terbaca lagi di aplikasi handphone. Aplikasi handphonenya sekarang sudah terdetek semua, cuman kalau sensor lainnya itu aman. Nah ini ada 3 sensor yang sudah terhubung dengan aplikasi dengan Cyclocom si BSC 100. Turun jam berapa, Jod? Jam 10 Mas Dano. Wah kepengen no. Ya ngantuknya jam 10 Mas, wis soket jam 9 turu-turu. Oke. Kita sekarang mau ke Krasa, ngerti lah? Belum sama sekali. Sama sekali. Oke, kita ke Krasa daerah ke Boyolali, yuk kita berangkat. Mundur dikit ya ceritanya. Sebelum hari goes ini, aku baru aja ganti bar tape baru dari Strummer Bike Parts. Warnanya hitam. Kebetulan kemarin sepedanya diservis, jadi sekalian digantiin. Kata mekanik langgananku, Maskus namanya. Ternyata pesepeda yang nyervis di sini tuh banyak yang pakai bar tape ini. Dan katanya sih terkenal awet. Kalau kataku sih, ya harus dicoba dulu ya, biar penilaiannya tuh bisa lebih valid. Tapi emang sih tampilannya cakep. Halo. Hari ini hari Kamis diajak Mas Dano ke Kerasak, Gerasak.
Kerasak. Jam 4 lebih berangkat dari Indomaret Fresh Kartosuro. Pakai drama 2. Sing ini helmnya ketinggalan. Nek sing ini baterai GoPro nih. Duh. Azan subuh guys. Subuhan. Lanjut nanti teman-teman. Oh, sembahyang dulu. Ini sudah pukul 4.42 cuy. Lampu merah kanan Jod. Sudah memasukin gang menuju Kerasak. Sudah gelap cuy. Boleh UCC? Honor ayo. Ada. Saya pinggir jalan maksudnya. Itu di atas ada jalan tol. Pagi ini berasa lebih dingin. Kalau pagi dingin gini berarti tandanya musim kemarau beneran tuh. Akhirnya ketemu masjid. Meskipun nggak di pinggir jalan, nggak masalah lah. Biar bisa subuhan lebih awal. Daripada nanti-nanti di depan belum tahu ada masjid atau enggak. Sampai sini jamaah subuhannya baru aja selesai. Terlihat beberapa orang yang sedang keluar masjid tuh. Nih aku mau ngulas dikit tentang BSC 100S ya. Oke, ini tadi tuh sudah saya pakai selama 17 km dari rumah sampai kami berhenti di salah satu masjid itu 17 km. Terus semuanya aman, cuman ada satu kendala yaitu di sensor HR. Tadi pas awal tuh dia minta recall lagi, minta di reconnect lagi melalui aplikasi handphone. Tapi untuk sensor-sensor lainnya dia sudah terbaca otomatis karena sebelumnya kan sudah dikonekin. Ini nanti mau saya coba lagi apakah si sensor HR-nya dia minta recall lagi. Nah, ini sensornya nih. Sensor dinyalakan, oh udah baca otomatis. Nah, jadi mungkin step awal tuh saya harus nyalakan si cyclocomnya dulu. Dia harus nyala dulu, mungkin standby sekian detik atau menit. Nah, baru saya nyalain si sensor HR-nya. Karena pas di awal berangkat tadi itu saya nyalain HR-nya dulu, baru saya nyalain cyclocomnya. Tapi ternyata nggak kebaca. Nah, kalau sekarang saya cobanya itu, ini tadi kan sudah nyala dari tadi, terus sensor HR-nya baru nyala. Nah, itu sekarang normal sih. Menarik ya, jadi ini bahannya lumayan kokoh. Buat tahu lebih detailnya lagi, saya mau coba lagi nanti. Setelah ini saya mau compare, saya mau pakai salah satu dari brand lain buat tolak ukur untuk baca heart rate-nya, speed-nya, kemudian baca cadence-nya dan baca gradients-nya. Tapi kalau untuk total jarak kan ini nyalanya sudah beda ya. Ini dari salah satu brand yang mungkin teman-teman juga sudah tahu. Ini punya saya dulu, cuman ini tidak untuk membandingkan, tetapi keperluannya untuk menjadi tolak ukur. Apakah nanti nilainya beberapa matriks tadi sesuai dengan yang biasa teman-teman lihat atau mungkin yang sudah populer duluan. Nah, nanti kita tes. Nah, ini yang utama nih, ini dari IGP Sport BSC 100S. Mau saya compare tapi tidak untuk membandingkan produknya, tapi untuk melihat atau untuk mengukur ukurannya atau nilai-nilainya ini apakah sesuai dengan brand lain. Jadi supaya penilaian kita itu lebih objektif. Ini kan speednya juga udah nyantol. Nih kalau informasi HR-nya, ini di sini 78, di sini juga 78, 79, ini juga 79. Nah, kalau HR berarti tepat ya. Hari ini bulan terlihat sempurna, berwarna oranye di antara langit yang mulai membiru. Cahaya matahari mulai muncul perlahan. Percayalah, kalau teman-teman jam segini masih tidur di momen seperti ini, berarti Anda termasuk orang-orang yang merugi. Karena pemandangan kayak gini tuh cuma muncul sebentar di antara 24 jam ya. Ini sudah nanjak, ini gradiennya memang nilainya beda ya. Jadi kalau yang IGS itu di sini sudah kebaca sekitar 9%-an, 8% gradiennya. Kalau yang ini sekitar 10%, 9%. Nah, ini sama, nilai keduanya sama-sama 9% sekarang. IGS-nya naik jadi 10%, satunya tetap 9%. Kalau gini kan jadi tahu ya. Ya mungkin ada nilai selisih ya, tapi selisihnya tuh bukan yang jauh, mirip-mirip lah. Nah, sekarang gradiennya 2,5, sekarang 3.
Nah, mirip. Wah, Merapi Merbabunya kelihatan jelas. Sekarang nuansanya sudah nggak segelap tadi. Kalau tadi pas sebelum subuh masih gelap. Nikmatnya sepedaan di desa, jalanan sepi, paling cuman ya ada motor 1 atau 2 itu yang lewat. Itu pun cuman kadang-kadang. Nuansanya tenang, nggak bising. Suaranya tuh didominasi oleh serangga-serangga dan burung-burung di sekitar. Udara pun juga terasa lebih segar. Kita cek HR lagi di IGP Sport. Sekarang 102. Di satunya juga sama. Nilainya mirip. Cek ademen. Udah enggak Mas Danu, sudah gerak-gerak ini. Bobot itu berapa, Jod? 50 enggak sampai 48, 49 naik turun lah. Tinggimu? 166 mungkin. Makanya kan nggak ada daging loh. Makanya dari tadi kan selalu merasa kedinginan. Ini memang Boyolali sekarang ini sedang dingin-dinginnya karena sedang padang bulan. Padang bulan tuh istilahnya bulannya sedang ada di bentuk yang benar-benar bulat, benar-benar bundar. Itu biasanya kalau di tempat kami suhu udaranya akan semakin lebih dingin daripada di kondisi yang selain itu. Salah satu momen favorit para pesepeda ya turunan. Setelah ngos-ngosan nanjak, turunan itu semacam hadiah. Angin kena wajah, tubuh ngikut ngalir turun tanpa harus ngoyoh. Nggak panas, adem, malah kadang bikin merinding saking dinginnya. Baca lagi gradiensnya. Sekarang di IGP Sport di 7,8, 7,9. Di satunya itu ada 6%. Tapi di IGP Sport itu nilainya berganti dengan cepat ya. Artinya dia itu kan ada 6, sekian persen, 1,1, 2,3 gitu. Terus tiba-tiba sampai ke 7 sekian. Nah ini sudah datar, dia sudah 0%. Nah satunya itu masih 4%, 3%, 3% bahkan 2%. Desa Kerasak. Jalanan mulai naik turun, pemandangan makin terbuka. Aku masuk di wilayah Desa Kerasak, Boyolali. Desa ini sejuk, tenang, dan jadi salah satu favorit pesepeda. Jalannya tuh nggak terlalu ramai, dikelilingi sawah, perbukitan, dan pepohonan rindang. Banyak orang sini tuh masih bertani, dan katanya desa ini juga dikenal sebagai desa tangguh pangan. Desa ini namanya Papringan. Secara administratif memang masih memasuki Kabupaten Semarang. Tapi secara geografis letaknya cukup unik, kayak sedikit terpisah dari pusat Semarang dan malah lebih dekat ke wilayah Boyolali. First time, Zat? Betul Mas Danu. Nah, iki Ubud kok Mas? Ubud? Iya. Ubudnya Boyolali. Kita 22 kilo dari Solo toh? Betul. Saiki teko Semarang. Lah. Kilo? 6 kilo. 20 kilo. Sekarang kita udah sampai Semarang nih. Dukuh Pacean, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang sih. Cuman 22 kilo dari Kota Solo. Tanpa tol ya Mas? Tanpa tol. Bidon setengah. Oh. Itu di sana ada bulan yang cakep banget. Kelihatan sama gunung, 2 gunung. Nah, jadi ini orang-orang warga sini itu kalau mau ngurus surat-surat itu jaraknya melebihi kalau kegiatan sehari-hari mereka. Mereka kan paling bekerja di daerah sini. Lah kalau ngurus surat-surat itu harus ke Semarang yang bener-bener Semarang maksudnya. Oke, sekarang kami sudah sampai di Semarang nih, nganter Jody ya, Jod. Betul Mas Danu. Wis sampai Semarang, pi rasanya Jod? 22 kilo sampai Semarang, Jod. Sangat membanggakan. Prestasi luar biasa. Cuman piro? Sejam ya? Sejam sampai Semarang. Wes. Cuman bawa bekal setengah bidon cuy. Sudah sampai Semarang. Setengah bidon itu berarti artinya 250 mili. Sekarang kita mau menelusuri lagi tempat-tempat yang mungkin gue ngerti Jod mungkin. Pasti. Belum tahu yang nanti ada di depan sana. Biasanya tempat-tempat ini tuh kalau saya ada teman-teman luar kota atau mungkin ada teman-teman Solo yang nggak tahu hidden gem di daerah area sini, ini saya bawa ke sini. Termasuk salah satunya ini si Jody. Oke, kita berangkat Jod. Buat pesepeda rute kesini tuh semacam hidden gem. Nggak terlalu ramai,
Pemandangannya asri dan ada sensasi berada di tengah-tengah dua kabupaten. Jalanan kampungnya tuh lengang, udaranya sejuk, dan suasananya lebih terasa Boyolalinya ketimbang Semarangnya. Di sebelahnya Papringan ada satu tempat namanya Wisata Ngelorok, berada di Kecamatan Teras, Boyolali. Tempat ini sering disebut orang sebagai Ubud Van Java, karena di kanan kirinya ada hamparan sawah terasering terbentang luas. Tempat ini sempat naik daun pas masa pandemi. Waktu itu semua orang lagi cari cara buat tetap waras, dan sepeda jadi jawabannya. Bersamaan dengan itu, jalur ini, Ubud Van Java versi Ngelorok, ikut ramai dibicarakan. Buatku sih, tempat ini gak cuma indah, tapi juga penuh kenangan. Ia mengingatkanku pada masa-masa pandemi, saat dunia melambat, kota sepi, tapi alam tetap menyapa dengan caranya sendiri. Orang game-game aja. Aman no. Kan wis ini latihan, Mas. Oh iya. Selo. Oh iya, oke. Ngene iki enteng ya? Aman nih, San. Lah. Jalan ditutup ih. Oh, acara pernikahan. Acaranya Mbak Fitri karo Mas Fitri karo Mbak Heri. Piye iki? Padahal gone ning kono kuwi, Jat. Mas tak iku alek iki to. Mas Heri karo Mbak Fitri gitu. Oh iya. Coba di zoom. Oh iya, Mbak Fitri karo Mas Heri. Sorry. Piye iki? Gange ning kono kuwi, mes coba sik. Salin. Salin, Mas. Badian gek golek sap iki. Kayak sanggup amplop ra? Aman. Amplop aman nih. Ngelungi amplop kosong. Ora apa-apa lah. Selamat happy wedding. Yo coba rono ya. Oh, mboten saged. Oh. Ditutup penuh nggih, Bu? Oh. Nek. Oh, nggih pun lewat mriko nggih berarti. Oh, nggih pun. Matur suwun bareng. Monggo. Baru mau nyoba ternyata udah diteriakin warga. Ya udah. Kita belok sesuai sign, sesuai tanda yang ada di jalan. Oh, ini ternyata. Ya, jalan ditutup. Padahal ini bukan weekend loh. Padahal orang weekend ya. Nah, ini Mas. Selak pengen rabi Mas. Iya. Ya kan. Iya, nek akad kan iso wingi-wingi, Jod. Nah, kan kita tinggal pesta toh, tapi ya nggak tahu. Tapi kan biasanya memang kalau di desa itu tuh nikah tuh tidak harus di weekend ataupun di long weekend. Maksudnya tidak harus di tanggal libur gitulah. Terserah, bebas mereka mau ngadainnya hari apa aja. Nah, mungkin kalau orang-orang kota kalau ngadain pesta itu ke hari libur atau mungkin ke weekend supaya tamu-tamunya itu bisa banyak yang hadir gitu. Wangun dah? Wangun dah? Wangun poli. Tahun tahun lagi ngerti gitu. Salah satu jam favorit. Di sini tempatnya. Masya Allah, langitnya clear biru. Wow. Ini pukul 6:30 pagi cuy. Jadi buat yang kesini harusnya sih jam-jam segini biar nuansa sunrise, langit biru, kemudian Gunung Merapi sama Merbabunya kelihatan tuh di belakang. Awas. Yes. Yes, Jat. Ini Jody tadi hampir aja jelungup, hampir aja mau makan pari yang sudah dipanen. Karena moga Pak. Karena tergiur sama keindahannya tuh. Masya Allah. Deg-degan dah? Ratapan Siti. Lah, nyoting-nyoting ra nyawang dalan. Oke ya, ayo. Monggo, Pak.
Loh, niki bebek. Oh. Meri ya, Mas. Oh, meri, Pak. Mados, maem. Nggih, maksudnya gratisan. Maem gratisan. Pak, mriki niku nami dusune napa to, Pak? Nek sing daerah mriki, Pak. Ini kelurahannya Papringan. Papringan. Klebete Semarang. Semarang. Oh. Dan ini Lampung Boyolali. Mereka Boyolali. Oh, perbatasannya napa, Pak? Sungai? Kali? Gadah namungan, Mas. Dadane napa, Pak? Giming gang cilik enten pagere gagah. Oh. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih. Kalau tak muter-muter mriku. Suwun, Pak. Nah, sekarang sudah di kilometer 25 cuy. Selama saya pakai, terus saya berhenti, terus saya cek-cek. Alhamdulillah ternyata nilainya sama dengan cyclocom yang saya bawa tadi. Mungkin ada selisih tapi itu hal biasa lah. Salah satu contohnya kayak gradients. Memang si IGP Sport BSG 100S ini dia ngitungnya lebih detail. Misalnya saya lagi nanjak terus dia nunjukin nilainya angka 8% gitu ya. Nah, di sini tuh bisa 8%, sekian, 8%, sekian, terus nanti bisa langsung ke 9, ke 10, terus turun lagi. Jadi memang dia ngitungnya itu bisa lebih cepat, responsif istilahnya. Seperti itu. Alhamdulillah ini tadi nilainya sama dengan brand lain, artinya secara objektivitas dia sama ya. Terus aku mau ngomongin dia itu ada 4 layer. 1, 2, ini yang kedua, terus kemudian ketiga, keempat. Nah, ini bisa di customize, cuman memang customize-nya itu harus melalui aplikasi. Jadi nggak bisa melalui ini karena di sini tuh tombolnya cuma ada 2. Ini cuma buat start sama lap gitu, sama geser-geser layer ini tadi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya. Di Desa Kener, ada satu jalur yang nggak bisa Anda temukan di tempat lain. Jalan cor-coran sempit yang membelah hamparan sawah. Bukan jalan besar, bukan pula jalur utama, tapi justru itu yang bikin istimewa. Jalannya cuma cukup buat motor atau sepeda. Kalau ada 2 motor papasan, ya mungkin bisa, tapi harus ekstra hati-hati. Yang bikin tambah istimewa, di samping jalan ini tuh mengalir sumber mata air alami jernih. Warga sekitar tuh biasa dipakai buat cuci baju, cuci perabotan, bahkan motornya juga sering dicuci di sini. Kadang kita bisa lihat aktivitas harian mereka sambil jongkok, sambil ngobrol, atau sekedar nyemplungin tangan ke air. Pemandangan sederhana tapi bikin adem di hati. Secara geografis, Desa Kener ini juga unik. Meskipun secara administratif masuk di Kabupaten Semarang, posisinya seperti terjepit di antara wilayah Boyolali. Dari suasananya, desa ini lebih mirip ke kampung pedalaman Boyolali ketimbang kota kabupaten tempat dia resmi ya. Letaknya yang nyempil ini justru menghadirkan ketenangan dan keasrian yang langka. Wah, hijau-hijau full. Sebagai warga yang tinggal di daerah, gak doyan main malam, gak suka nongkrong di mall, gak tertarik layar-layar pakai knalpot brong, hal-hal sederhana gini tuh justru jadi pengalihan stres yang paling mujarab. Buat sebagian orang, mungkin caranya refreshing itu nonton film, nongkrong di kafe, atau mancing, dan lain sebagainya lah. Tapi buat kami, gue selewat jalan sempit di tengah sawah, denger suara air ngalir, ketemu para petani, itu udah cukup banget buat nge-recharge hidup. First time, Jod. Betul. Sangat menyenangkan ternyata. Bendino gor tantin-tantin tak itu, Mas. Ini kan enak seger. Iya. Maksudnya tantin-tantin ki suara klakson di kota. Gak rame, gak ribet, tapi tenang dan bikin lega. Kami berhenti sejenak di sebuah warung kecil di pinggir jalan, dikelilingi sawah, suasananya teduh banget.
cuman ngeteh atau sarapan seadanya. Mungkin minuman atau makanannya bisa kita temuin di warung lain. Tapi nuansa kayak gini, angin sawah, suara alam, dan langit terbuka gak selalu bisa didapetin di jalan berikutnya. Jadi sekilas ini tadi ya saya pakai. Kalau teman-teman pemula rutenya yang deket-deket, terus tidak membutuhkan fitur yang rumit, nah ini cocok. Kenapa? Karena ya basically informasi yang kita butuhkan untuk sepedaan basic itu sudah ada semua, kayak semacam heart rate, speed sensor, cadence sensor, kemudian informasi gradient, jarak, waktu, itu sudah ada semua. Ya sudah mencukupi untuk kebutuhan para pesepeda pemula. Nah, beberapa kekurangannya mungkin tadi yang saya temukan itu ada minta pairing ulang di heart rate-nya. Tapi kan setelah saya pairing ulang itu juga tidak terjadi masalah apa-apa, normal. Terus ini belum touchscreen ya. Ini belum touchscreen. Ya sesuai dengan harganya. Terus tombolnya cuma 2, sangat simple. Kekurangan lainnya dia kalau mau setting atau adjust apapun itu dia harus menggunakan aplikasi. Ya bagi beberapa orang itu lumayan repot, tapi ya itu sesuai dengan apa yang kita bayar. Ini kan harganya sekitar 500 ribuan. Nah 500 ribu itu sudah bisa buat fitur yang basic, sudah memenuhi fitur basic, terus sudah bisa upload ke Strava, itu sudah luar biasa menurut saya. Oke ya, kalau untuk detailnya mungkin saya akan bikin video untuk selanjutnya. Bonus durasi nih. Kalau mau nge-save data ridingnya, tinggal pencet tombol kanan, tahan beberapa detik sampai muncul notifikasi save. Setelah itu buka aplikasi AGP Sport, tunggu sebentar gak sampai 5 detik, data udah otomatis ke-upload tuh. Segitu dulu ya. Terima kasih udah nemenin perjalanan kali ini. Sampai ketemu di riding selanjutnya.